Pernahkah kamu berpikir, kenapa dunia modern kita seperti ini? Jawabannya banyak berakar dari kisah kuno sebuah peradaban yang penuh drama, dewa-dewi, dan pemikir hebat, Yunani kuno. Bayangkan, sebelum ada negara-negara besar modern, ada gugusan pulau dan semenanjung di Laut Aegea, tempat di mana benih peradaban luar biasa mulai tumbuh jauh sebelum Masehi. Awalnya kita punya peradaban canggih di Kreta atau Minoa sekitar 2700 sebelum Masehi, yang terkenal dengan istana besar Knossos dan seni fresko yang cantik. Mereka adalah pedagang ulung di laut. Namun, Minoa perlahan digantikan oleh peradaban yang lebih militeristik di daratan, yaitu Mykenae, yang puncaknya di sekitar 1600 sebelum Masehi dan terkenal sebagai bangsa yang mungkin terlibat dalam perang Troya legendaris, kisah yang diabadikan oleh Homerus dalam Iliad dan Odyssey. Sayangnya, Mykenae juga tumbang sekitar 1100 sebelum Masehi, membawa Yunani masuk ke zaman kegelapan selama beberapa abad, di mana tulisan dan kemajuan seolah hilang ditelan bumi. Namun, dari kegelapan itu muncul cahaya baru di periode Arkais, sekitar 800 sampai 500 sebelum Masehi. Ditandai dengan munculnya polis atau city-state, negara kota kecil yang berdaulat, seperti Athena dan Sparta yang sangat berbeda. Athena, lambang intelektual dan maritim, mulai bereksperimen dengan demokrasi, sebuah ide radikal di mana warga negara, laki-laki dewasa, bisa memilih. Sementara Sparta adalah mesin militer yang fokus pada kedisiplinan dan kekuatan fisik, sebuah kontras abadi yang membentuk Yunani. Konflik besar pertama yang mempersatukan mereka adalah Perang Yunani-Persia di awal periode klasik, 500 sampai 323 sebelum Masehi, di mana polis-polis Yunani, terutama dipimpin Athena dan Sparta, secara heroik berhasil mengusir kekaisaran Persia yang jauh lebih besar dalam pertempuran epik seperti Marathon dan Thermopylae. Kemenangan ini membawa Yunani, khususnya Athena, ke zaman keemasan, melahirkan filsuf-filsuf sekelas Socrates, Plato, dan Aristoteles, dramawan seperti Sophocles, arsitektur megah seperti Parthenon, dan fondasi sains, matematika, dan sejarah. Namun, keemasan tak bertahan lama. Persaingan abadi antara Athena dan Sparta meledak dalam Perang Peloponnesos yang melemahkan keduanya hingga titik nadir. Di tengah kelemahan itu muncul kekuatan dari utara, Makedonia, di bawah kepemimpinan Raja Filipus II dan putranya yang legendaris, Alexander Agung. Alexander tidak hanya menaklukkan seluruh Yunani, tetapi juga melakukan kampanye militer terbesar dalam sejarah, menghancurkan Persia dan memperluas kekaisarannya hingga ke India. Kematian Alexander yang tiba-tiba membuka periode Helenistik 323 sampai 146 sebelum Masehi, di mana budaya, bahasa, dan ilmu pengetahuan Yunani menyebar dan bercampur dengan peradaban Timur Tengah, menghasilkan kemajuan baru di pusat-pusat seperti Iskandaria. Sayangnya, kejayaan Helenistik pun harus meredup ketika kekuatan baru di barat, Republik Romawi, mulai bangkit. Setelah serangkaian pertempuran, Yunani akhirnya jatuh di bawah kekuasaan Romawi pada 146 sebelum Masehi, mengakhiri kedaulatan politik mereka. Namun, warisan mereka tak pernah hilang. Filsafat, demokrasi, teater, arsitektur, dan mitologi Yunani diserap, diolah dan disebarkan oleh Romawi, menjadikannya fondasi tak tergantikan bagi seluruh peradaban barat hingga hari ini. Pada bagian sebelumnya kita telah mencoba berkeliling Yunani kuno. Akan tetapi, sadarkah kamu bahwa kita masih hidup di dunia yang dibentuk Yunani kuno? Coba lihat sekelilingmu, mulai dari cara kita berpikir, cara kita memerintah, hingga cara kita berolahraga, semuanya adalah gema dari lembah-lembah dan lautan di Laut Aegea
Ribuan tahun lalu, kita sering melihat reruntuhan Parthenon, patung-patung tanpa lengan, atau mitos dewa-dewi Olympus. Tapi warisan sejati Yunani kuno jauh lebih dalam, bahkan tertanam dalam DNA budaya modern kita. Mari kita mulai dari konsep yang paling mendasar, demokrasi. Bayangkan, di kota Athena sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, saat sebagian besar dunia masih diperintah raja atau tiran, para warga saat itu laki-laki dewasa saja berkumpul di agora dan eklesia untuk berdebat dan memilih undang-undang. Ide radikal ini, yang berarti kekuatan rakyat, demos dan kratos, meski tidak sempurna dan berbeda jauh dari sistem perwakilan kita hari ini, adalah cetak biru orisinal yang menginspirasi revolusi Amerika dan Prancis, dan kini menjadi sistem politik paling dominan di planet ini. Kemudian, melangkah ke ranah pemikiran, kita bertemu para superstar intelektual. Di sana ada filsafat klasik, Socrates dengan metode tanya-jawabnya yang tajam, Socratic Method, yang kini digunakan di semua ruang kelas untuk merangsang pemikiran kritis. Muridnya, Plato, yang mendirikan akademi, institusi pendidikan tinggi pertama di dunia barat, dan mengeksplorasi idealisme, etika, dan negara ideal. Dan Aristoteles, murid Plato, yang mengajarkan logika, biologi, politik, dan etika kepada Alexander Agung, sekaligus menciptakan kerangka berpikir ilmiah yang kita gunakan untuk mengkategorikan dan memahami dunia hingga era modern. Tentu saja, pikiran brilian Yunani tidak hanya terbatas pada politik dan filsafat, mereka juga meletakkan fondasi sains dan matematika. Ambil contoh Pythagoras, yang teoremanya tentang segitiga siku-siku masih menjadi pelajaran wajib. Ada Euclides, yang karyanya Elements menjadi buku teks geometri standar selama lebih dari 2 milenium. Dalam sains terapan, Archimedes bukan hanya meneriakan Eureka saat menemukan prinsip daya apung, tetapi juga merancang mesin perang dan sistem roda gigi yang inovatif. Dalam kedokteran, kita mengenal Hippocrates yang dijuluki Bapak Kedokteran Barat. Ia memisahkan penyakit dari takhayul dan menciptakan Sumpah Hippocrates, yang hingga kini masih menjadi dasar etika profesional yang dipegang teguh oleh setiap dokter baru. Warisan mereka berlanjut dalam seni dan hiburan. Teater Yunani yang berkembang dari ritual keagamaan untuk Dionysus, melahirkan genre tragedi, Sophocles, Euripides, dan komedi, Aristophanes. Struktur panggung, alur cerita, dan tema universal tentang takdir dan moralitas yang mereka ciptakan tetap relevan, bahkan menjadi dasar industri film dan pertunjukan modern. Kemudian ada Olimpiade yang dimulai pada 776 sebelum Masehi di Olimpia untuk menghormati Zeus. Meskipun tujuannya religius dan militeristik, tradisi ini dihidupkan kembali di era modern dan menjadi festival olahraga global 4 tahunan yang kita kenal sekarang. Menyatukan dunia di bawah semangat kompetisi damai. Dalam aspek visual, arsitektur klasik Yunani memberi kita bahasa desain yang abadi. Coba perhatikan, gedung-gedung pemerintahan, museum, bank, atau bahkan rumah-rumah mewah, mereka sering menggunakan 3 ordo kolom yang dikembangkan Yunani. Dorik yang kokoh, Ionia yang melengkung elegan, dan Korintus yang mewah. Proporsi, simetri, dan estetika yang ditemukan dalam Parthenon masih menjadi standar keindahan dan kemegahan. Selain itu, seni pahat, skulptur, Yunani kuno, merevolusi cara manusia digambarkan. Alih-alih kaku dan formal seperti Mesir, pematung Yunani mengembangkan gaya naturalistik, berfokus pada idealisasi bentuk manusia, gerakan, dan emosi. Sebuah konsep yang mendefinisikan standar keindahan Barat. Bahkan, bahasa yang kita gunakan tak luput dari pengaruh mereka.
jutaan kata dalam bahasa Inggris, dan juga serapan ke bahasa Indonesia seperti demokrasi, filsafat, geografi, etika, terapi, hingga telepon dan kronologi, berakar dari bahasa Yunani kuno. Warisan-warisan ini tidak hanya ada sebagai peninggalan museum, tetapi beroperasi dan berfungsi setiap hari dalam sistem hukum kita, kurikulum sekolah, janji dokter kita, dan bahkan hiburan yang kita nikmati. Oleh karena itu, mengenali Yunani kuno bukan sekadar belajar sejarah, ini adalah mengakui betapa dalamnya kita berutang pada sekelompok pemikir, pejuang, dan seniman luar biasa yang hidup di semenanjung kecil ribuan tahun lalu, memastikan bahwa ide-ide mereka benar-benar abadi. Jadi, lain kali kamu masuk bilik suara, atau saat kamu mengagumi gedung parlemen dengan pilar-pilar kokoh, atau bahkan ketika kamu menonton drama yang mendebarkan, ingatlah, itu semua berawal dari pemikir-pemikir hebat di tepi Laut Aegea. Warisan Yunani kuno bukanlah debu sejarah, melainkan pondasi tempat kita berdiri. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.